Action. Selamat pagi, Ibu Kristalina. Pagi, Bu. Terima kasih ya, hari ini sudah menyempatkan waktu. Dan saya lihat hari ini Ibu agak beda dari biasanya nih. Jujur sebenarnya saya agak gugup nih, Bu, karena kan ini kita mau diliatin nih, mau observasi, mau disupervisi, seperti itu, Bu. Tenang aja ya Bu, karena supervisi ini bukan untuk mencari salah ya, ini adalah ajang sharing profesional untuk membantu Ibu menerapkan pembelajaran mendalam agar anak-anak nanti makin betah di kelas. Ya anggap saja ini sharing mitra curhat gitu Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Soalnya kan saya itu mikirnya selama ini kalau supervisi itu Ibu melihat semua administrasi saya. Jujur ya, Bu, kadang-kadang administrasi ini juga kadang-kadang terbengkalai gitu. Nah, besok ini, Bu, sesuai rencana pembelajaran yang sudah saya susun, saya itu mau bawa topik siklus air sama dampak sampah, Bu. Wah, menarik sekali itu, Bu. Nah, sekarang bicara soal tujuan nih. Apakah tujuannya sudah selaras nih dengan capaian pembelajaran? Sebentar ya, saya lihat ya, Ibu kemarin ada mengirim RPP. Apakah sudah operasional? Nah, ini dia, Bu. Di sini kata memahami. Ini kalau bisa diganti, Bu ya, karena ini apa namanya masih bersifat abstrak. Itu bisa ganti dengan kata-kata yang operasional nih, misalnya menjelaskan seperti itu. Berarti ini saya ganti tujuan pembelajarannya ya, Bu, ya. Kata-kata ininya ya, kata operasionalnya yang belum belum terlihat seperti kata operasional ya, Bu, Iya ya. betul. Baik, saya perbaiki dulu sebentar ya, Bu. Nah, ini sudah saya perbaiki, Bu. Jadi kata-katanya nanti eh, yang akhirnya sudah saya ganti ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses siklus air dengan bahasa sendiri, mengklasifikasikan jenis limbah rumah tangga, dan merancang miniatur sistem filtrasi air sederhana. Nah, luar biasa. Kata kerjanya sudah cukup tajam, Bu. Kemudian bagaimana nih strategi Ibu agar prinsip PM yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu muncul? Dan bagaimana nih pengalaman belajar M1, M2, dan M3-nya? Nah, kalau dari pembelajaran mendalam itu untuk memahaminya di sini saya lihat saya gunakan video pemantik sungai yang tercemar, Bu. Ada video di sana ada video tentang sungai-sungai yang sudah tercemar agar nanti anak-anak itu bisa fokus dan berempati. Nah, dari situ terlihat sudah berkesadarannya. Kemudian untuk tahap mengaplikasi nanti mereka akan membuat proyek, Bu. Nanti proyeknya adalah membuat filtrasi air dari limbah botol bekas. Nah, agar materi ini bermakna buat hidup mereka. Jadi situ sudah masuk ke bermakna. Kemudian untuk merefleksi, nanti di akhir mereka akan mengevaluasi hasil filtrasi air yang mereka buat tadi, dari proyek mereka tadi. Oke, kombinasi yang bagus sekali, Bu. Nah, kemudian nih, bagaimana dengan asesmennya? Apakah sudah sesuai dengan tujuan merancang tadi kira-kira? Kalau asesmen saya menggunakan rubrik penilaian, Bu. Jadi rubrik penilaian itu di dalamnya adalah nanti dia ada penilaian untuk produk filtrasinya, kemudian juga nanti ada jurnal refleksi diri. Bagus, bagus, Bu. Nah, selama saya di kelas besok nih, bagian mana yang kira-kira Ibu ingin saya amati secara khusus? Maksudnya gini Bu, fokusnya itu kita mau kemana gitu? Kalau untuk pembelajaran besok, sepertinya saya ingin fokus ini, Bu, di Ibu nanti bisa mengamati keterlibatan aktif dari siswa. Nah, jadi nanti saat berdiskusi dalam kelompoknya mereka bisa dilihat apakah anak ini ada yang dominan atau cuma ada yang jadi penonton saja. Kan biasanya anak-anak itu ada yang cenderung ada saja yang bekerja seperti itu. Saya ya udahlah, saya terima aja hasil dari teman-teman, mungkin seperti itu, Bu. Jadi fokusnya
di keterlibatan aktif siswa. Oke, siap. Kita sepakati besok ya, Bu. Fokus pengamatan saya adalah kolaborasi dan keterlibatan siswa. Oke, Bu. Semangat untuk besok. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik Bu Kristalina, tadi kelasnya seru sekali ya, sampai-sampai saya tadi mau ikut berebut botol Bu sama anak-anak. Nah sekarang kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Kalau Ibu tanya perasaan saya setelah mengajar, saya lega, Bu. Karena proses pembelajaran itu kan berjalan dengan lancar walaupun ada kejadian-kejadian kecil tadi ya. Nah, selain saya lega, saya juga merasa senang karena semuanya juga berjalan dengan lancar. Nah, meskipun tadi di awal itu ada di salah satu grup yang karena air filtrasinya tumpah, tapi saya senang melihat mereka tuh heboh, luar biasa, gembira seperti itu, Bu. Iya nggak apa-apa Bu, karena tumpah itu belajar ya. Dari pengamatan Ibu sendiri nih, dari tadi apa yang berjalan dengan baik sesuai fokus kita di kolaborasi siswa? Kalau saya ingat-ingat lagi, tadi saat belajar itu, menurut saya tujuan yang sudah tercapai itu adalah anak-anak dapat menjelaskan siklus air. Jadi menjelaskan siklus air itu sudah tercapai. Kemudian anak-anak aktif bertanya. Mereka kalau misalnya mereka aktif bertanya artinya mereka punya keingintahuan yang banyak dengan pelajaran itu. Artinya mereka sudah merasa senang seperti itu Bu dengan belajarnya. Kemudian eh, tapi ya itu Bu, saat tadi di proyek di grup 3 ya kalau tidak salah tadi itu sepertinya kurang kompak. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, bicara soal keterlibatan, saya punya data menarik nih. Tadi waktu di kelas saya ada mencatat nih, kalau nggak salah ya, dari 25 orang siswa itu 20 orang memberikan pendapatnya saat merancang filter. Namun ada 3 orang yang di grup tadi Bu yang diam dan hanya memegang gunting saja. Nah, menurut Ibu nih kira-kira seberapa baik pelajaran tadi mendorong mereka belajar mendalam? Mungkin mereka hanya belum paham Bu bagaimana relevansi filtrasi air tadi dengan masalah masalah sampah di rumah mereka. Jadi kalau mereka merasa kurang paham, mereka kurang merasa memiliki dari proyek itu tadi. Walaupun mereka mengerjakan, tapi hanya tidak dari hati. Jadi kurang memiliki rasa memiliki dari proyek itu. Analisis yang tepat Bu ya. Gini Bu, saya punya umpan balik spesifik nih berdasarkan data tadi. Strategi Ibu sudah sangat bermakna sekali. Tapi agar lebih kolaborasi, lebih merata, Ibu bisa coba teknik yang lain. Misalkan nih memberi peran spesifik di tiap kelompok. Misal ada yang jadi manajer limbah, kemudian ada yang jadi arsitek filter. Nah, agar tidak ada yang cuma jadi penonton. Seperti itu Bu. Ide peran spesifik itu sangat jenius Bu, menurut saya itu juga sangat baik. Jadi nanti mereka akan punya tanggung jawab individu ya Bu dalam kelompok. Baiklah, saya akan coba Bu di pertemuan ke depannya untuk ide Ibu. Oke, baik. Oh ya Bu, tadi ada satu momen yang sangat menyentuh hati bagi saya. Saat si Budi itu loh Bu, siswa yang pemalu dan jarang ngomong, dia tadi ngomong gitu katanya, Bu, air keruh saya jadi jernih. Nah, itu Bu, itu adalah momen yang sangat berharga, menggembirakan. Nah, itu menunjukkan bahwa Ibu sudah berhasil memuliakan martabat mereka sebagai pembelajar. Terima kasih Bu Ahyu. Masukan dari Ibu ini membuat saya tidak merasa dihakimi. Jadi kalau biasanya saya merasa dihakimi saat supervisi, tapi saya merasa sekarang adalah saya momen untuk belajar seperti itu. Supervisi itu momen untuk belajar. Tapi ini saya tidak merasa dihakimi, tapi malah bikin saya itu tidak sabar Bu untuk masuk kelas lagi, tidak sabar bersama anak-anak untuk proyek-proyek yang lain-lain lagi seperti itu Bu. Iya, luar biasa Bu ya. Memang itulah tujuan kita Bu. Jadi kita jangan
patah semangat untuk berinovasi, teruslah berinovasi karena Ibu dan guru-guru lainnya adalah energi masa depan sekolah ini. Saya kira cukup Bu hari ini. Semangat terus ya. Terima Baik Bu kasih. Ayu, terima kasih.